Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Multazam, NPM 718212550. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video presentasi dari mata kuliah MSDM Internasional. Sesuai dengan mata kuliah pertemuan pertama, di sini saya akan membahas apa itu perkembangan dunia. Baik, mungkin langsung saja saya akan membahas perkembangan dunia. Perekonomian global telah menjadi tantangan bagi semua negara yang memiliki perusahaan besar untuk melakukan go internasional. Negara-negara ini yang memiliki banyak perusahaan besar dan sudah go internasional antara lain seperti Inggris, USA, Jerman, Jepang, dan lain-lain. Hal ini akan berpengaruh pada semakin pentingnya untuk mempelajari dan menguasai manajemen internasional bagi siapa saja yang ingin berkiprah di arena internasional. Seiring dengan adanya perubahan perekonomian global, secara manajerial juga diikuti adanya perubahan pada pengelolaan suatu usaha, terutama yang sudah melakukan usaha di berbagai negara. Manajemen internasional. Manajemen internasional ini merupakan sebuah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional yang merupakan perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya pada banyak negara dengan operasi dan produk yang memiliki kualitas internasional atau dapat diterima oleh berbagai negara. Multinational corporation dapat disamakan dengan transnational corporation, yaitu sebuah perusahaan yang sudah melewati batas negara dan operasinya dalam skala besar. Dalam komunitas global, wilayah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama wilayah besar dan yang kedua wilayah kecil. Wilayah besar ini disebut juga dengan major region, sedangkan wilayah kecil disebut region saja. Dalam salah satu wilayah region terdapat sekelompok anggota atau negara-negara yang memiliki kesamaan dan status ekonomi. Globalisasi merupakan sebuah produksi dan distribusi produk dan jasa secara homogen tetapi memiliki tipe kualitas yang sama. Internasionalisasi. Perkembangan perdagangan dan investasi menjadikan adanya bisnis antar negara yang semakin berkembang merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini tidak lain karena adanya peranan perusahaan besar yang sudah go internasional terlebih dahulu, khususnya peningkatan penjualan maupun pembelian barang-barang dari dan ke berbagai negara. Potensi perdagangan bebas yang dilakukan tiga negara, contohnya seperti USA, Kanada, Meksiko, yang tergabung dalam asosiasi NAFTA, North American Free Trade Agreement. Perdagangan internasional. Semua negara di dunia ini menjadi sangat tergantung satu sama lainnya dengan adanya kegiatan perdagangan. Negara yang banyak melakukan ekspor pada umumnya, mereka memiliki keunggulan dalam produksinya. Situs ekonomi negara. Kegiatan ekonomi di negara. Situs ekonomi negara. Kegiatan ekonomi di berbagai belahan negara akan merubah suasana mekanisme kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan perkataan lain bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri suatu negara. Pengaruh tersebut akan merubah status ekonomi negara mengalami perubahan mekanisme kegiatan bisnisnya. Ada yang semakin bergairah, semakin responsif, dan sebagainya. Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perusahaan besar luar biasa dalam persaingan, contohnya dalam persaingan produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM-nya, dan penanganan
transaksi antara perusahaan dengan pelanggan dan perusahaan dengan perusahaan lain. Persaingan yang bersifat global dan tajam menyebabkan terjadinya penciutan laba atau pengurangan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memasuki persaingan tingkat dunia atau global. Hanya perusahaan-perusahaan tertentulah yang memiliki keunggulan pada tingkat dunia yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang sangat bermutu dan berbeda dari produk-produk yang lainnya. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi semakin mudah diakses. Oleh karena itu, saat ini informasi telah menyebar melalui berbagai media, baik media cetak, koran atau majalah, maupun media elektronik seperti televisi, internet, dan lain-lain. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pengguna internet di dunia meningkat drastis. Sekitar tahun 2000, pertumbuhan pengguna internet di dunia naik rata-rata 2% terhadap total populasi penduduk di dunia. Dari 0,4% pengguna dari seluruh penduduk dunia, kini naik menjadi hampir 60 kali lipat di tahun 2008. Atau bisa disebut juga dengan Internet World Stat 2008. Tetapi, tidak semua penduduk dapat mengakses internet sehingga terjadi kesenjangan teknologi. Penetrasi internet baru selesai sekitar 23,3% atau sekitar 1,5 miliar penduduk dari total keseluruhan jumlah penduduk dunia yang diestimasi sekitar 6 miliar jiwa. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang tak lepas dari perkembangan global internet. Hal ini dapat dilihat dari warung internet yang banyak bermunculan seperti warkop, kafe, dan lain-lain. Sehingga terintegrasinya sistem wireless di beberapa tempat seperti di universitas, tempat umum, pusat perbelanjaan, kantor-kantor, bahkan di taman-taman sudah tersedia wireless. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa negara Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan jumlah penduduk yang besar, potensi pengembangan jaringan akses komunikasi, terutama internet, masih sangat besar untuk dilaksanakan. Perkembangan dunia teknologi saat ini makin pesat ke arah serba yang digital. Era digital telah membuat manusia memasuki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Contohnya itu seperti smartphone, laptop, dan lain-lain. Dengan teknologi apapun dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Begitu pentingnya peran teknologi inilah yang mulai membawa peradaban memasuki ke era yang sangat digital seperti yang saat ini kita rasakan. Era digital membawa berbagai dampak positif yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya, namun era digital juga memiliki banyak dampak negatifnya. Sehingga ini menjadi tantangan di era digital. Berbagai tantangan era digital yang memasuki berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi. Semakin canggihnya teknologi digital pada masa saat ini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan dari yang muda sampai yang tua telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Tetapi, disayangkan semakin berkembangnya teknologi, justru semakin banyaknya kejahatan yang terdeteksi. Maka dari itu, segala sesuatu yang harus memiliki perlindungan hak cipta dan mengontrol anak-anak dan remaja khususnya. Pada era modern
pada era modern seperti sekarang ini, sudah banyak perusahaan yang melakukan operasi bisnisnya di luar negara asal. Proses produksi, distribusi, perjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis sudah banyak dilakukan di negara lain, di luar negara asal perusahaan itu sendiri. Mempunyai sebuah perusahaan untuk melakukan operasi di luar negeri menandakan berkembangnya perusahaan tersebut. Perusahaan banyak mencari partner dan membuka lowongan pekerjaan bagi negara baru di mana menjadi tempat beroperasi. Jaringan dan relasi dengan tempat operasi yang baru harus dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk mengurangi risiko kegagalan bisnis tersebut. Perusahaan membentuk suatu perusahaan yang kuat dimulai dengan memiliki sumber daya manusia yang baik dan mampu untuk terus berkembang. Perkembangan suatu perusahaan menjadi multinasional sangat memerlukan sumber daya yang berkualitas, karena hal ini akan berpengaruh pada citra penerus perusahaan itu sendiri. Di dalam sini, manajemen dalam perusahaan akan terus berupaya untuk melatih dan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif atau bersaing. Perusahaan yang semakin besar membutuhkan sumber daya manusia yang semakin besar pula untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan akan memulai menerapkan manajemen sumber daya manusia global atau internasional. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik, di mana perusahaan akan beroperasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga manajemen sumber daya manusia global harus mampu mengimbangi karakteristik negara-negara yang berbeda-beda pula. Pada masa globalisasi saat ini, demi bertahan, perusahaan harus dapat bersaing di pasar di kancah internasional. Semakin banyak perusahaan yang memasuki pasar internasional dengan mengekspor produk-produk mereka, membangun fasilitas di negara lain, dan bergabung dengan aliansi perusahaan asing. Maka secara tidak langsung bisnis-bisnis ini harus membangun pasar global, tidak ketinggalan dengan persaingan di luar negeri, menyewa tenaga kerja internasional, dan menyiapkan para pekerja untuk menghadapi tugas skala global. Negara asing dapat menyediakan pasar baru yang terdiri dari beberapa juta pelanggan baru bagi sebuah bisnis yang pemula. Alasan lain yang menyebabkan perusahaan cenderung mendirikan pengoperasiannya di luar negeri adalah karena biaya pekerja dapat ditekan. Contohnya, rata-rata gaji bulanan di Cina hampir sama dengan rata-rata gaji harian di Amerika. Kemajuan di bidang IT juga memegang peran dalam kelangsungan bisnis internasional. Kemajuan teknologi dan komunikasi mempermudah perusahaan untuk mendistribusikan pekerjaan secara global. Tim yang beranggotakan pekerja dari zona waktu yang berbeda dapat tetap melangsungkan banyak dengan pembagian menurut daerah atau sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Aktivitas global ini didukung dengan perjanjian perdagangan antar negara-negara, misalnya sebagian besar negara di bagian barat Eropa, seperti European Union, maka mata uang yang digunakan adalah sama, yaitu euro. Seperti halnya negara Kanada, Meksiko, dan Amerika mendorong perdagangan di antara mereka dengan NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Selain itu, WTO atau World Trade Organization memecahkan persengketaan perdagangan di antara lebih dari 100 negara yang berpartisipasi. Tren dan perjanjian perdagangan tersebut mendukung perdagangan internasional yang otomatis menyebabkan peningkatan dan perubahan dalam tuntutan pengelolaan sumber daya manusia. Organisasi dengan pelanggan dan pemasok di negara lain membutuhkan sumber daya manusia yang memahami para pelanggan dan pemasok tersebut.
Organisasi yang beroperasi di negara lain yang memahami hukum dan peraturan yang berlaku di negara-negara tersebut. Mereka harus dapat menyesuaikan perencanaan sumber daya manusia sedemikian rupa. Perusahaan harus dapat mengkomunikasikan pelaksanaan praktek mereka kepada seluruh tenaga kerja internasional. Berbagai kegiatan internasional menuntut manajer untuk memahami prinsip-prinsip sumber daya manusia serta praktek yang lazim di pasar global. Selama abad ke-21, berbagai perubahan global terjadi, antara lain kemajuan ilmu, pengetahuan, telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi, dan sektor-sektor kehidupan lainnya akan terus melanjutkan pertumbuhan perdagangan internasional. Ketika perusahaan berkembang dari perusahaan domestik ke perusahaan global, perusahaan tersebut menghadapi beberapa tantangan terkait pengelolaan SDM. Salah satu tantangan yang ada adalah belajar mengenai cara melakukan pengelolaan SDM secara efektif di negara berbeda-beda. Saat ini, dunia sudah menjadi satu kesatuan. Segala kejadian di salah satu bagian dunia dapat diketahui oleh orang-orang di bagian dunia yang lain secara cepat. Begitu pula dengan hal bisnis. Saat ini, bisnis pun menjadi global. Perusahaan telah melebarkan sales manufaktur dan lingkup organisasinya ke seluruh dunia. Begitu pula dengan tenaga kerja. Saat ini, mobilitas pekerja telah melewati batas-batas negara yang akan menjadi tantangan bagi organisasi, karena dengan semakin tingginya tingkat globalisasi, maka semakin tinggi pula tingkat kompetisi yang akan dihadapi oleh organisasi-organisasi tersebut. Dari kesimpulan-kesimpulan di atas bisa dapat disimpulkan bahwasanya international business atau internasional secara global adalah salah satu hal penting dalam sebuah globalisasi, sehingga perusahaan harus dikelola secara global. Hal ini menghadapkan manajer dengan banyak tantangan baru, termasuk mengkoordinir operasi bagian produksi, penjualan, pemasaran, dan keuangan atas dasar seluruh dunia. Akibatnya, perusahaan menekankan kebutuhan SDM secara internasional dengan menyeleksi, melatih, membayar, dan melakukan repatriasi karyawan global. Perbedaan antar negara mempengaruhi proses MSDM sebuah perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.